Samsung Indonesia tengah bersiap untuk merilis ponsel terbaru mereka yaitu Samsung A35. Meskipun jarang dibicarakan, Samsung A35 membawa banyak peningkatan penting dari pendahulunya. Saya sendiri tertarik untuk membeli Samsung A35 dengan budget sekitar 5 jutaan. Ponsel ini sangat cocok bagi mereka yang ingin memiliki Samsung A35. Namun bagi yang sudah memiliki Samsung A34 dan ingin melakukan upgrade tidak perlu ragu, langsung saja upgrade ke Samsung A55 karena ponsel ini menawarkan banyak fitur unggulan. Samsung A35 didesain untuk mereka yang belum pernah memiliki ponsel Samsung sebelumnya. Harga Samsung A34 dan A35 hampir sama, jadi langsung saja beli Samsung A35 jika kalian ingin mencoba produk terbaru dari Samsung. Berikut adalah alasan mengapa saya memilih untuk membeli Samsung A35 dan kalian juga harus mengetahuinya. Yang pertama, desain bodi minimalis dan tahan air. Galaxy A35 5G menampilkan penampilan yang semakin minimalis jika dibandingkan dengan Galaxy A34. Pada Galaxy A34 masih terdapat modul kamera dengan sudut yang lebih lembut. Kamera belakang pada Galaxy A35 5G dibiarkan menempati sisi kiri atas bodi belakang ponsel tanpa ada penutup tambahan. Hal ini membuat tonjolan lensa kamera menjadi lebih terlihat. Meskipun begitu, tepi penutup belakang ponsel ini dirancang menjadi lebih rata jika diperhatikan dari tatanan kamera, dan penutup belakangnya Galaxy A35 5G tampak sangat mirip dengan Galaxy A55. Penting untuk dicatat bahwa rangka dan penutup belakang HP ini terbuat dari bahan metal. Meski penutup belakangnya datar, sisi rangka masih memiliki lengkungan yang membuatnya nyaman digenggam. Keputusan Samsung untuk melengkungkan rangka ini layak diapresiasi karena memberikan kesan yang lebih menyenangkan saat digunakan. Ponsel ini memiliki bodi belakang yang terbuat dari kaca dan bobotnya sekitar 209 gram. Meskipun agak berat, ponsel ini masih nyaman digenggam. Selain itu, Galaxy A35 5G juga memiliki sertifikasi IP67 untuk ketahanan terhadap air dan debu. Yang kedua, saya beli HP ini adalah sudah dibekali punch hole dan layar makin lebar. Berbeda dengan versi sebelumnya, Samsung A35 akhirnya dilengkapi dengan layar punch hole yang merupakan peningkatan besar bagi Samsung. Sebelumnya, beberapa seri Samsung A3 sering menggunakan desain layar water drop notch. Dengan menggunakan panel Full HD Plus AMOLED seluas 6,5 inci, Samsung A35 menampilkan visual yang tajam dan warna yang kaya dengan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz. Interaksi pengguna dengan layar menjadi lebih responsif dan lancar, membuatnya ideal untuk gaming dan navigasi sehari-hari. Salah satu keunggulan layar Samsung A35 adalah penggunaan Gorilla Glass Victus Plus yang memberikan perlindungan ekstra. Meskipun bezelnya sedikit tebal, layar ini mampu menyajikan kecerahan puncak hingga 1650 nits sehingga kualitas tampilannya tetap jelas bahkan di bawah sinar matahari langsung. Fitur tambahan seperti teknologi HDR10 Plus dan Dolby Vision memperkaya pengalaman menonton dengan kontras yang dalam dan kualitas gambar yang memukau, terutama saat menikmati konten multimedia. Dukungan Wide View L1 memastikan pengalaman streaming video HD dari platform seperti Netflix tanpa kompromi secara keseluruhan. Fitur-fitur layar Samsung A35 meningkatkan pengalaman menonton, menjadikannya tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai pusat hiburan portable. Alasan ketiga saya beli HP ini adalah chipset meningkat. Pada tahun sebelumnya, Samsung A34 menggunakan chipset Dimensity 1080. Namun kini Samsung memutuskan untuk mengupgrade chipset mereka ke Exynos 1380 dengan fabrikasi 5 nanometer. Penggunaan chipset Exynos 1380 ini merupakan upgrade yang luar biasa bagi Samsung A35. Sebelumnya, chipset Exynos 1380 juga pernah dipakai pada HP Samsung A54. Hal ini membuat pembeli Samsung A54 mungkin merasa sedikit menyesal, karena Samsung A35 ini hampir setara dengan Samsung A54. Selanjutnya, dari segi RAM dan penyimpanan internal, Samsung A35 masih menggunakan RAM 8GB per 128GB dan RAM 8GB per 256GB. Dengan tipe RAM LPDDR5X dan penyimpanan internal UFS 3.0 yang merupakan keluaran terbaru. Ternyata chipset Exynos 1380 lebih unggul daripada Dimensity 1080 dalam hal skor Antutu. Samsung A35 mencetak skor Antutu sebesar 578.500, menjadikannya salah satu mid-range terbaik dari Samsung. Ini adalah fakta menarik yang patut diperhatikan. Secara perangkat lunak, Samsung A35 berjalan pada Android 14 dengan antarmuka pengguna One UI 6. Samsung telah melakukan perubahan signifikan pada kebijakan pembaruan OS mereka.
meningkatkan jumlah pembaruan OS Android menjadi 4 kali dan patch keamanan sebanyak 5 kali. Alasan keempat saya beli HP ini adalah kamera masih bisa diandalkan. Samsung A35 yang merupakan ponsel terbaru dalam jajaran produk Samsung menunjukkan komitmen yang kuat dalam bidang fotografi dengan konfigurasi kamera yang mengesankan. Ponsel pintar ini dilengkapi dengan kamera utama 50 megapiksel yang didukung oleh OIS. Selain itu terdapat lensa ultra wide 8 megapiksel. Serta Samsung A35 juga dilengkapi dengan lensa makro 2 megapiksel yang memungkinkan pengguna untuk menangkap detail kecil dengan kejernihan yang luar biasa. Dari segi perekaman video, Samsung A35 mampu merekam video dengan resolusi 4K pada 30 fps menghasilkan video berkualitas tinggi dengan detail yang tajam dan warna yang akurat. Kamera depannya dengan resolusi 13 megapiksel juga mendukung perekaman 4K pada 30 fps menawarkan kualitas selfie dan panggilan video yang mengesankan. Dengan kamera depan berkualitas tinggi ini, pengguna dapat menghasilkan vlog atau melakukan panggilan video dengan gambar yang jernih dan tajam. Meskipun belum ada peningkatan di segi kamera, Samsung A35 masih bisa diandalkan untuk konten kreator atau sekadar berfotoria. Alasan kelima saya beli HP ini adalah harga masih tetap sama. Salah satu hal yang kami sukai dari Samsung adalah kebijakan harga yang konsisten untuk ponsel terbarunya. Harga Samsung A35 dengan RAM 8GB per 128GB dijual seharga 5 juta pas. Sementara varian tertingginya dengan RAM 8GB per 256GB dijual seharga 5,5 jutaan. Kehadiran seri ini sangat layak untuk dipertimbangkan mengingat spesifikasinya yang tinggi dan mampu mengalahkan pendahulunya, bahkan hampir setara dengan Samsung A54 menjadikan ponsel ini sangat menggiurkan untuk dimiliki. Alasan keenam saya beli HP ini adalah konektivitas masih lengkap. Samsung A35 dilengkapi dengan koneksi NFC Bluetooth versi 5.3 dual speaker stereo dengan Dolby Atmos, pemindai sidik jari dalam layar, slot memory card, dan memiliki rating IP67 untuk ketahanan terhadap air dan debu. Selain itu, ponsel ini menggunakan port USB-C versi 3.0. Namun perlu dicatat bahwa Samsung A35 tidak memiliki jack audio 3,5 mm. Beberapa pengguna mungkin menganggap hal ini sebagai kekurangan, terutama bagi yang masih mengandalkan fitur-fitur tersebut. Alasan ketujuh saya beli HP ini adalah baterai dan fast charging. Walaupun Samsung A35 dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, Samsung juga mendukung pengisian cepat yang kemungkinan berada di kisaran 25 watt. Namun sayangnya Samsung A35 tidak dilengkapi dengan paket pengisi daya. Hal ini berarti kalian harus membelinya secara terpisah. Meskipun demikian, tetap ada banyak hal menarik yang ditawarkan oleh perangkat ini. Dari semua alasan yang telah kami berikan, tidak ada lagi alasan lain untuk tidak membeli Samsung A35. Ponsel ini benar-benar layak untuk dimiliki di kelas harga 5 jutaan. Untuk pembelian, kalian dapat melakukan transaksi baik secara online maupun offline. Pada tanggal 11 Maret 2024, Samsung A35 memiliki upgrade yang luar biasa dari segi layar, chipset, dan desain. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk meminang Samsung A35 ini? Semoga informasi yang kami berikan dapat membantu kalian dalam membuat keputusan.